Renungan Pagi bersama Allah di Waktu Fajar oleh Ellen G. White, 18 Agustus 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pencipta dan penyempurna iman kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya Roh-Mu ya Yesus bersama kami, dalam hati dan pikiran kami, agar menuntun kami semua ke dalam seluruh kebenaran dan hidup kami diubahkan. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Shower Kaviar. Kepada Ibu Shower, kami persilahkan. Selamat pagi saudara-saudara. Renungan kita pada hari ini tanggal 18 Agustus tahun 2022 berjudul Dia Tidak Mengingat Dosa Kita. Ayatnya terdapat dalam kitab Yesaya pasal 43 ayat 25. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena Aku sendiri, dan Aku tidak mengingat-ingat dosamu. Yesus berkata, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan Aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikat-Nya. Perhatian yang paling dalam yang dinyatakan di antara manusia mengenai keputusan-keputusan pengadilan duniawi hanya menggambarkan sangat sedikit perhatian yang ditunjukkan di pengadilan surgawi pada waktu nama-nama yang dimasukkan dalam kitab kehidupan diperiksa ulang di hadapan hakim seluruh dunia. Dosa-dosa yang belum disesali dan ditinggalkan tidak akan diampuni dan dihapuskan dari kitab-kitab catatan, tetapi akan tetap ada menjadi saksi terhadap orang berdosa itu pada hari Allah. Mungkin ia telah melakukan kejahatannya itu pada terangnya hari atau pada gelapnya malam, tetapi semuanya akan dibukakan dan dinyatakan di hadapannya dengan siapa kita harus berurusan. Malaikat-malaikat Allah menyaksikan setiap dosa dan mencatatnya di dalam catatan yang tidak pernah salah. Dosa bisa saja disembunyikan, disangkal, ditutupi, dan dirahasiakan dari bapa, ibu, istri, anak-anak, dan rekan-rekan. Mungkin tak seorang pun kecuali pelaku kejahatan itu yang mengetahuinya. Tetapi semuanya itu akan terlihat dengan jelas di hadapan pengetahuan surga. Kegelapan malam yang paling gelap, kerahasiaan semua tipu muslihat yang paling licik tidak cukup untuk menutupi sesuatu pikiran dari pengetahuan yang kekal itu. Allah mempunyai catatan yang sebenarnya dan yang tepat mengenai setiap hal yang tidak benar dan setiap perbuatan yang tidak adil. Ia tidak tertipu oleh kesalehan lahiriah. Ia tidak berbuat salah dalam pertimbangannya mengenai tabiat. Manusia mungkin tertipu oleh mereka yang hatinya bejat, tetapi Allah menembusi semua penyamaran dan kepura-puraan dan membaca batin manusia. Alfa dan Omega jilid 8 halaman 506 sampai 508. Terima kasih atas penata-layanan Ibu Shower. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Perumpamaan tentang anak yang hilang adalah gambaran paling baik tentang Allah tidak mengingat-ingat dosa kita lagi. Pekabaran ini telah kita bahas di bulan Februari 2022 dan bulan Maret 2022. Namun, tidak ada salahnya kita segarkan kembali agar kebenaran ini menjadi pembaharuan bagi kita semua. Nah,
Mengapa anak yang bungsu itu ingin pergi dari rumah bapaknya? Kita baca Membina Kehidupan Abadi halaman 150 paragraf 2. Anak yang bungsu ini telah merasa penat terhadap kekangan-kekangan dalam rumah bapaknya. Ia merasa bahwa kebebasannya dibatasi. Kasih dan pengasuhan bapaknya baginya disalahpahami dan ia memutuskan untuk mengikuti dorongan hatinya sendiri. Inilah juga yang terjadi dalam kehidupan kita. Entah orang dewasa, pemuda, dan anak-anak, inilah kita. Dan tidak hanya itu, kita baca dalam Membina Kehidupan Abadi halaman 150 paragraf 3 yang berbunyi, warisan yang akan jatuh kepadanya pada waktu kematian ayahnya diinginkannya untuk diperoleh sekarang. Ia cenderung kepada kesukaan masa kini dan tidak memperdulikan masa depan. Artinya, dengan meminta warisan kepada ayahnya, anak yang bungsu tersebut seakan-akan menyatakan bahwa ayahnya sudah mati. Namun demikian, bapaknya tetap berikan. Bapaknya kemudian memberikan harta warisan bagiannya. Lalu pergilah anak itu ke negeri yang jauh, dengan uang yang limpah dan kebebasan untuk melakukan apa yang dikehendakinya. Ia menyenangkan dirinya dengan mengatakan keinginan hatinya telah dicapai. Tidak ada seorang pun yang akan berkata kepadanya, "Jangan berbuat seperti itu, karena itu akan membahayakan dirimu sendiri." Atau, "Perbuatlah ini, karena ini baik." Pergaulan yang jahat semakin menjerumuskan dia ke dalam dosa dan ia menghabiskan harta miliknya dengan hidup berfoya-foya. Kita bisa baca dalam halaman 150 paragraf 4 dari buku yang sama. Intinya, saudaraku dalam Tuhan, dia bebas melakukan apa saja yang dia mau tanpa ada yang melarang atau menegur. Inilah godaan setan itu, yaitu buat yang kamu mau, sehingga rasanya merdeka, tidak ada yang membatasi. Nah, Roh Nubuat menjelaskan tentang orang seperti ini dalam The General Conference Bulletin Desember tanggal 1 tahun 1895 artikel A paragraf 2 menyatakan, Alkitab menceritakan tentang orang yang berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Roma 1 ayat 22. Dan inilah riwayat orang muda yang terdapat dalam perumpamaan ini. Inilah kondisi anak yang bungsu itu. Dia pikir dia berhikmat, tetapi sebenarnya dia telah menjadi bodoh. Demikian juga dengan kita. Itu sebabnya kita jatuh dalam dosa. Namun sang Bapa tetap saja mengharapkan anaknya kembali. Demikian juga Allah Bapa rindu kita kembali. Membina Kehidupan Abadi halaman 152 paragraf 1 menyatakan, kasih Allah tetap merindukan orang yang telah memilih untuk berpisah dari Dia, dan Ia menggerakkan pengaruh-pengaruh untuk mengembalikan dia ke rumah Bapa. Anak yang terhilang dalam keadaan yang sengsara menyadari keadaannya. Kuasa penipuan yang setan gunakan terhadap dia telah dipatahkan. Ia melihat bahwa penderitaannya itu adalah akibat dari kebodohannya sendiri. Lalu dia berkata, berapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku. Keadaannya yang penuh derita, anak yang terhilang menaruh pengharapan dalam keyakinan akan kasih Bapanya. Demikianlah jaminan kasih Allah yang mendorong orang berdosa itu kembali kepada Allah. Kemurahan Allah ialah menuntun mereka kepada pertobatan. Bapa rindu anaknya kembali, dan memang anak itu akhirnya memutuskan untuk kembali dan mengakui kesalahannya. Ia akan kembali kepada bapanya serta berkata, "Aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Dan ia menambahkan, "Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Betapa tidak sepadannya anggapannya terhadap kasih bapanya. Orang muda itu meninggalkan ternak babi dan ampas-ampasnya serta mengarahkan wajahnya ke rumah. Dengan gemetar dan lemah lunglai karena lapar, ia berjalan penuh kerinduan. Ia tidak mempunyai kain untuk menutupi pakaiannya yang compang-camping, tetapi kesengsaraannya telah mengalahkan kesombongannya.
ia berjalan pulang kepada bapaknya. Apa yang terjadi kemudian? Membina Kehidupan Abadi halaman 152 paragraf 1 menyatakan, dan sekarang dengan langkah-langkah yang letih dan penuh derita, ia melanjutkan perjalanannya menuju rumah. Ia tidak tahu bahwa ada seseorang yang memperhatikan kedatangannya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat bayangannya. Kasih dapat melihat jauh. Bahkan kemerosotan dari tahun-tahun dosa anak tidak dapat menyelubungi anak itu dari pandangan ayahnya. Ia berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia, lama dan lemah lembut. Inilah artinya, aku tidak mengingat dosa-dosamu. Sang bapa tidak ingat lagi akan pemberontakannya. Sang bapa merangkul dan mencium anaknya dengan lama dan lemah lembut. Dan tidak hanya itu, Roh Nubuat menyatakan dalam paragraf selanjutnya bahwa ayah itu tidak akan membiarkan orang merendahkan dan mengejek kesengsaraan anaknya dan pakaiannya yang compang-camping. Ia menanggalkan jubahnya yang besar dan megah dari badannya sendiri dan mengenakan ke tubuh anaknya yang hina. Lalu pemuda itu terisak-isak dalam pertobatan sambil berkata, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Ayahnya merangkul ke sisinya dan membawanya pulang. Membina Kehidupan Abadi halaman 153 paragraf 2. Tidak hanya sang bapa berlari mendapatkan sang anak, memeluk dan menciumnya, tetapi sang bapa tutupi kain kotor sang anak dengan jubahnya. Demikianlah mereka yang kembali kepada Bapa dalam pertobatan. Kita bukan bertobat dulu, baru datang kepada Bapa. Oh bukan. Pemikiran seperti itu adalah bujukan setan. Setan tipu kita dengan berkata, engkau harus jadi baik dulu, baru bisa kembali kepada Allah. Tetapi sebagaimana kita kembali kepada Allah, itulah makna pertobatan. Kita datang kepada Bapa sebagaimana kita ada. Allah Bapa akan berikan jubah kebenaran untuk gantikan kesalahan kita yang najis seperti kain kotor. Itu sebabnya Roh Nubuat melanjutkan dalam Membina Kehidupan Abadi halaman 154 paragraf 1. Dalam perumpamaan ini tidak ada ejekan, tidak ada tuduhan kepada anak yang terhilang mengenai jalan kejahatannya. Anak itu merasa bahwa masa lalu telah diampuni dan dilupakan, dihapuskan untuk selama-lamanya. Dan demikianlah Allah berkata kepada orang berdosa, "Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka." Inilah dasarnya, saudaraku dalam Tuhan, perumpamaan anak yang hilang itu adalah gambaran yang terbaik tentang Allah yang tidak mengingat dosa kita lagi. Sungguh suatu jaminan, Allah rela untuk menerima orang berdosa yang bertobat. Allah telah menghapus segala dosa pemberontakan kita seperti kabut diterbangkan angin, hilang tidak ada bekas. Perhatikan kondisinya. Bila kita mau kembali, akui kesalahan dan bertobat, maka Allah akan ampuni kita dan tidak akan mengingat lagi akan dosa-dosa kita. Tetapi, bila kita tidak mau kembali, tidak mau akui kesalahan kita, dan tidak mau bertobat, betapapun kerasnya usaha kita untuk bebas, akan tetap saja gagal. Kita akan tetap berada di kandang babi. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di waktu fajar halaman 252 paragraf 3. Dosa-dosa yang belum disesali dan ditinggalkan tidak akan diampuni dan dihapuskan dari kitab-kitab catatan, tetapi akan tetap ada menjadi saksi terhadap orang berdosa itu pada hari Allah. Jika anak bungsu tidak mau kembali dan akui kesalahannya, maka dosanya tetap tercatat dan menjadi saksi pada hari penghakiman nanti. Tetapi tidak, anak bungsu itu mau kembali. Bagaimana dengan kita? Pertanyaan, kapankah sang bapa tidak ingat-ingat lagi akan dosa-dosa si anak? Apakah saat si anak kembali atau sebelum kembali?
Perhatikan lagi kalimat berikut yang sudah kita baca tadi dalam Membina Kehidupan Abadi halaman 152 paragraf 1. Dikatakan, ia, yaitu si anak, tidak tahu bahwa ada seseorang yang memperhatikan kedatangannya. Seseorang itu adalah ayahnya. Sang ayah memperhatikan kedatangannya. Apakah ayahnya sudah tahu kapan anaknya kembali? Tentu tidak. Namun fakta ini menyatakan bahwa setiap saat ayahnya menantikan akan anaknya untuk kembali. Dan dari jauh ayahnya dapat melihat bayangannya, sebab kasih dapat melihat jauh. Inilah makna penting dari tidak mengingat dosa lagi. Jika sang ayah masih ingat-ingat akan dosa anaknya, dia tidak akan menantikan setiap saat untuk anaknya kembali. Namun, oleh karena begitu besar kasihnya akan anaknya, sang ayah menantikan setiap saat untuk anaknya kembali. Dan meski masih jauh, sang ayah dapat melihat bayangannya atau bentuknya. Sang ayah sudah tidak ingat lagi akan dosa anaknya jauh sebelum anaknya kembali. Kiranya ini menjadi pembaharuan dan sukacita bagi kita semua, agar jangan sia-siakan waktu. Saat ini masa hari pendamaian yang besar. Saat ini waktunya untuk kembali dan akui dosa-dosa kita. Maka Allah Bapa yang penuh kasih berlari mendapatkan kita melalui anaknya, merangkul dan mencium kita. Dosa-dosa kita tidak diingatnya lagi. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pekabaran yang indah pada pagi hari ini, tentang perumpamaan anak yang hilang, yang merupakan gambaran terbaik tentang Allah yang begitu besar mengasihi kami, sehingga bila mana kami mau kembali, akui dosa dan bertobat, Engkau tidak mengingat dosa-dosa kami lagi. Kami layaknya putih bersih. Kekotoran kami Engkau tutupi dengan kebenaran-Mu. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, sebab hanya oleh karena kuasa Roh Kristus kami dipimpin kepada pertobatan dan menerima pengampunan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.